Sahabat bisnis manajemen, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, selamat, dan sukses selalu. Hari ini kita akan berbicara santai saja ya, terkait dengan bagaimana cara merubah kemiskinan atau kekurangan dalam hidup kita sehari-hari. Apabila kita menghadapi kekurangan, ya setiap bulan kita masih kurang, gaji masih kurang, makan kita juga masih sangat kurang, maka sebenarnya kita juga termasuk orang-orang yang miskin. Kalau pendapatan bulanan kita sudah bisa mencukupi kebutuhan hari-hari, ya maka kita tidak termasuk lagi kalangan miskin, tapi mungkin sudah masuk ke kalangan menengah. Apakah tinggal menengah ke atas atau menengah ke bawah? Sahabat bisnis manajemen, coba kita identifikasi diri kita. Apakah diri kita termasuk orang-orang yang sudah terpenuhi kebutuhan kita sehari-hari, terutama kebutuhan sandang, papan, dan pangan kita, ataukah kita masih mengalami kekurangan? Nah, jika kita masih mengalami kekurangan, maka kita termasuklah kelompok atau golongan orang-orang yang miskin. Jangan tersinggung teman-teman kalau kita memang masih masuk golongan yang miskin. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama, yuk kita bersatu padu bagaimana ide-ide kita ya untuk merubah ya kehidupan kita, merubah kemiskinan atau kekurangan kita menjadi sesuatu yang lebih baik, menjadi hidup kita dari kemiskinan masuk kalangan menengah, bahkan menengah ke atas atau termasuk golongan orang-orang yang kaya. Merubah tidaklah mudah untuk kita semua, diawali dengan mindset dan pola pikir kita. Kalau pola pikir kita dapat berubah, saya yakin bahwa kita semua akan dapat merubah kehidupan kita dari kekurangan menjadi berkecukupan. Kesempatan ini saya akan menyampaikan ada 7 cara ya yang dapat digunakan oleh kita semua untuk merubah kemiskinan kita. Cara yang pertama adalah kita harus menetapkan profesi kita apa. Jadi kalau kita ditanya kadang, apa sih kemampuanmu? Ya saya suruh apa saya kerjakan. Saya suruh ini bisa, suruh ini bisa, suruh ini bisa. Sadarilah teman-teman semua, pengetahuan umum yang banyak itu biasanya tidak bisa menghasilkan uang. Ya, yang bisa memberikan penghasilan kita adalah pengetahuan kita yang spesifik atau yang khusus. Jadi kalau kita bisanya bawa mobil, biasanya keterampilan itu yang membuat kita bisa menghasilkan uang. Kalau kita bisa bekerja dengan ahli di bidang komputer, dari bidang komputer kita bisa menghasilkan uang. Ya, kalau kita sebagai operator terhadap alat tertentu, maka keahlian kita sebagai operator bisa mendatangkan uang. Tetapkanlah profesi kita apa, dan atau cari sumber-sumber pendapatan yang cocok memang buat kita, yang sesuai dengan passionnya kita dan mungkin untuk dapat kita lakukan. Langkah pertama tadi, tetapkan bidang profesi atau carilah sumber-sumber pendapatan. Kemudian cara yang kedua adalah kita meningkatkan kemampuan atau kompetensi atau profesionalisme kita. Kalau kita sudah menetapkan satu bidang profesi kita atau sumber-sumber yang mau kita jadikan pendapatan, maka tingkatkan kemampuan kita. Karena semakin tinggi kemampuan kita, semakin tinggi nilai kita, dan semakin besar juga kita akan menerima pendapatan. Kalau kita kerja, makin besar juga kita akan dibayar dengan kemampuan kita yang meningkat. Terus lakukan pengembangan atau peningkatan kemampuan. Langkah yang ketiga adalah melayani dengan baik. Nah, orang-orang yang bisa mendapat penghasilan yang baik biasanya adalah orang-orang yang melayani. Bukankah hidup ini saling melayani satu sama lain? Jadi hidup ini saling melayani. Makin banyak orang yang kita layani, ya, makin banyak juga income yang kita bisa dapat. Ya, makin banyak orang menerima manfaat dari diri kita, maka makin besar penghasilan yang kita dapatkan. Kita punya satu produk misalnya, dipakai oleh 1 orang, di 10 orang tentu akan berbeda. Kita sebagai seorang konsultan misalnya, dipakai oleh 1 perusahaan dengan 100 perusahaan tentu akan berbeda. Maka makin banyak kita memberi pelayanan, makin baik kita memberi pelayanan, maka akan semakin meningkatlah pendapatan kita. Kemudian yang keempat adalah cara mengelola uang.
Bagaimana cara kita mengelola uang? Sisihkanlah pendapatan, ya. Tahan keinginan-keinginan Anda, ya. Lakukan pengeluaran untuk kebutuhan-kebutuhan, kebutuhan pengembangan diri dan kebutuhan untuk kita hidup sehari-hari. Banyak sekali orang yang punya pendapatan tapi tetap merasa kekurangan karena tidak mampu mengelola keuangannya. Orang punya pendapatan 10 juta, pengeluaran 12 juta, maka dia akan minus setiap bulannya. Orang pendapatan 5 juta, tapi pengeluarannya juga 5 juta, ya dia hidup dalam kondisi yang pas-pas dan sulit mengembangkan diri. Tapi dia bisa saja penghasilan lebih kecil lagi, cuma 3 juta, tapi dia bisa melakukan pengeluaran cuma 2 juta atau 2,5 juta, sisanya dia bisa kelola uang. Dan lakukanlah pengelolaan kepada uang yang produktif, ya. Produktif itu artinya uang itu dikembangkan, ya, apakah dia untuk ternak, apa dia menabung dalam bentuk emas, apakah dia menyimpan dalam bentuk lain yang dimana uangnya itu dapat berkembang, ya, uangnya dapat berkembang sehingga dapat memberikan penghasilan tambahan buat diri kita. Kemudian yang kelima, nah ini penyakit kita semua, kita punya penghasilan, ya, punya penghasilan tapi keinginan kita tinggi sehingga sebelum kita mampu, kita sudah memaksakan diri untuk mampu, yaitu dengan cara kredit. Jadi hindari kredit. Ya, kredit itu sebenarnya kita belum punya kemampuan, ya, masih belum punya dana yang cukup, tapi kita kredit, sehingga kita hanya jadi korban orang-orang kaya, di mana kredit itu bunganya juga besar. Alangkah baik kalau kita bisa ngelola uang, kemudian kita sisakan sehingga sudah punya kemampuan baru kita membeli. Yang harusnya kita beli baru, belilah yang tidak baru, misalnya seperti sepeda motor. Dengan cara misalnya melakukan kredit sepeda motor katakanlah 3 tahun. Setiap bulannya kredit sepeda motor itu 600.000 lah, misalnya kita ambil contoh. Tapi kita ambil motor baru 600.000 setiap tahun, setiap bulan. Kenapa kita tidak tabung saja 10 bulan? Berarti kita sudah dapat 6 juta. Ya, 6 juta udah bisa beli motor belum? Sudah kan? Sudah dapat beli motor second. Kita tidak perlu lagi berhutang. Ya, dan begitu seterusnya. Hindarilah kredit. Punya handphone, ya, yang penting secara fungsi sudah baik. Ini mau beli handphone yang harganya sangat tinggi, sehingga kadang-kadang separuh gaji kita untuk membayar cicilan. Bagaimana hidup kita bisa berkembang kalau semua penghasilan kita hanya untuk membayar kredit dan bunga-bunga kredit yang kita menikmati sesuatu yang belum waktunya kita nikmati. Kemudian yang keenam adalah berinvestasi, ya. Dalam video saya yang lalu sudah menjelaskan ada 3 jenis investasi yang membuat Anda dapat kaya atau dapat menerima penghasilan tanpa batas. Bisa simak video berikut, ya. Kemudian yang ketujuh adalah sedekah, ya. Konsep sedekah adalah konsep untuk memberi, konsep untuk menolong. Sedekah itu bisa berupa uang atau bisa berupa hal lain. Apakah kita menolong orang, membantu orang. Pada intinya adalah mempermudah orang atau membantu orang yang kondisi dalam kesulitan. Dengan lebih banyak membantu orang, lebih banyak mempermudah urusan orang, maka pendapatan yang kita dapat pun akan meningkat. Nah, berapa lamakah kita akan berhasil merubah kemiskinan kita? Tentu, ya, kita akan sangat tergantung kepada diri kita masing-masing, ya. Tergantung dengan ketekunan kita masing-masing. Jika 7 hal ini teman-teman atau sahabat bisnis jalankan, sudah tentu akan merubah seluruh hidup kita. Dari kemiskinan kita akan merubah kehidupan kita lebih baik, ya, sehingga kita dapat sukses dan berubah menjadi orang-orang yang cukup atau orang-orang yang kaya. Satu lagi yang perlu saya sampaikan bahwa kepintaran, kecerdasan, keturunan orang kaya tidak akan membuat dia menjadi kaya. Tetapi ketekunan, kerajinan, kedisiplinan itulah yang membuat orang menjadi sukses dan kaya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa lakukan like, share, komen, dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Semangat pagi!